Banyak yang tidak mengetahui bahwa Mahapatih Gajah Mada lahir di Pulau Bali. Yuk bersama kita menyimak terkait asal-usul, tempat lahir, kisah hidup, dan isi sumpah palapa Mahapatih Gajah Mada. Selamat sahabatku, Cahaya Dharma dimanapun berada, sehat selalu. Tada Stu Ignamanstu selalu dimudahkan rezeki para sahabat dan selalu setia stay di channel Cahaya Dharma. Selamat sahabatku, tak lengkap rasanya jika kita tidak mengetahui terkait asal-usul, tempat lahir, kisah hidup, dan isi sumpah Mahapatih Gajah Mada. Siapa yang tak kenal dengan Mahapatih Gajah Mada? Nah, selamat sahabatku, perlu diketahui Gajah Mada adalah sosok Mahapatih yang sangat berpengaruh panjang dalam upaya Majapahit menuju puncak kejayaannya. Sahabatku, Gajah Mada dikenal sebagai sosok setia dan perkasa pada pemangku kerajaan Majapahit untuk terus menjaga keutuhan dan menebarkan pengaruhnya. Hingga sampai sekarang, jasa-jasa Mahapatih Gajah Mada masih dikenang. Bangsa Indonesia menganggap Patih Gajah Mada sebagai pahlawan, simbol patriotisme dan persatuan bangsa. Dan tak lengkap rasanya jika sahabat tidak memiliki dan mengetahui terkait kisah hidup, perjalanan karir, dan perjuangan yang cukup serius dari Mahapatih Gajah Mada. Hal ini bersumber dari Babat Gajah Mada dan naskah Usana Jawa dan Babat Arung Bondan. Nah, pertama kita mengulas terkait naskah Usana Jawa. Dalam naskah Usana Jawa disebutkan bahwa Gajah Mada lahir di Pulau Bali. Di sini dikisahkan Gajah Mada lahir dengan cara memancar dari buah kelapa yang merupakan penjelmaan Sang Hyang Narayana yaitu Wisnu, sehingga Gajah Mada dipercaya lahir tanpa ayah dan ibu. Dia dilahirkan karena kehendak Dewa Dewi. Naskah tradisional Nusantara sering menegaskan legitimasi tentang kelebihan pada diri seseorang melalui mitos, sehingga tokoh yang dimaksud pantas dijunjung tinggi dan dihormati. Dalam perjalanan, keajaiban demi keajaiban selalu mengiringi sejak kelahiran, masa kanak-kanak, dewasa, bahkan hingga wafatnya Mahapatih Gajah Mada. Perjalanan seperti ini umum berlaku pada sistem keyakinan kepercayaan masyarakat Hindu-Buddha pada masa itu, bahkan sampai sekarang, sehingga tafsir atau rasionalisasinya diperlukan agar isi naskah dapat dijadikan rujukan. Nah, sahabatku, berikutnya dalam Babat Arung Bondan, di sini juga dikisahkan bahwa kitab Jawa Pertengahan Babat Arung Bondan menawarkan penjelasan yang berbeda tentang asal-usul Gajah Mada. Dalam kitab ini menjelaskan bahwa Gajah Mada merupakan anak dari Patih Logender yang dikenal dengan nama Logender dalam cerita Damarwulan dan Minak Jinggo. Cerita ini mengungkapkan bahwa Logender menjadi patih Ratu Majapahit bernama Ratu Kenya atau Kencana Wungu. Dan yang berikut yang perlu kita ketahui dalam Babat Gajah Mada. Dalam Babat Gajah Mada merupakan sastra Bali. Di sini dikisahkan ada seorang pendeta muda yang bernama Empu Sura Dharma Yogi yang memiliki istri bernama Padmi Narirati, istri yang diberikan oleh gurunya yang bernama Empu Raga Gunting atau yang dijuluki Empu Sura Dharma Wiyasa. Empu Sura Dharma Yogi membuat huma di sebelah selatan Lembah Tulis, sedangkan Padmi Narirati tetap tinggal di pertamanan. Hanya sesekali ia menengok suaminya di huma yang baru dibuat. Dan di sini dikisahkan lahirnya Gajah Mada, yaitu lahirnya seorang bayi laki-laki yang diiringi peristiwa alam yang menandakan bahwa sang bayi kelak akan menjadi tokoh penting. Bayi tersebut diasuh oleh kepala desa Mada, sedangkan kedua orang tuanya bertapa di puncak gunung Plambang untuk memohon keselamatan dan kejayaan untuk sang bayi. Akhirnya dewa mengabulkan permohonan tersebut dan mengatakan bahwa kelak bayi akan menjadi orang yang terkenal di seluruh Nusantara. Kemudian berkat Mahapatih Hamangkubumi, Majapahit berhasil mengembangkan kekuasaan hingga banyak raja dari Pulau Jawa yang tunduk kepada Raja Majapahit. Nah, sahabatku, sekarang kita mengulas terkait sumpah palapa Gajah Mada. Saat dilantik menjadi Mahapatih Gajah Mada, mengucapkan sumpahnya yang terkenal yaitu sumpah palapa. Isi sumpah palapa adalah lamun huas kalah Nusantara, ing sunamukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring serap, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo ring bagi, Sunda Palembang Tumasik,
samana ingsun amukti palapa, yang artinya, selama aku belum menyatukan Nusantara, aku takkan menikmati palapa, kesenangan. Sebelum aku menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dompo, Pulau Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, aku takkan mencicipi palapa. Saat sumpah ini diucapkan, banyak yang meremehkan dan mentertawakan cita-cita Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Nah, di sini perjuangan Gajah Mada perlu kita ketahui, sahabat. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk, yaitu pada tahun 1350 sampai 1389. Luas Majapahit hampir sama dengan luas Indonesia saat ini, bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Hal ini dibuktikan, bisa kita lihat, Majapahit pada waktu itu mampu menguasai wilayah-wilayah Nusantara yang meliputi Melayu, Sumatera, Tanjung Pura, Kalimantan, dan Semenanjung, Malaka. Kemudian wilayah sebelah timur Jawa dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Irian Barat, dan Jawa, kecuali kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pakuan. Berkat keberhasilan, pengaruh Gajah Mada sangat besar, bahkan dapat dikatakan pengaruhnya melebihi Hayam Wuruk dan anggota Sabta Prabu, yaitu semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga kerajaan Majapahit. Perjuangan Gajah Mada sampai saat ini terus dikenang. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan nama Gajah Mada untuk nama jalan di sejumlah tempat di Indonesia. Nah, sahabatku, perlu kita ketahui terkait akhir hidup Gajah Mada. Perang Bubat adalah perang antara kerajaan Majapahit dan Sunda Pajajaran pada tahun 1357. Ini mengakhiri kejayaan Gajah Mada. Perang Bubat dapat dikatakan sebagai penyebab awal keruntuhan Majapahit. Perang ini diawali dengan keinginan Raja Hayam Wuruk untuk memperistri putri kerajaan Sunda bernama Dyah Pitaloka Citra Resmi. Namun, Gajah Mada menentangnya. Saat terjadi iring-iringan kerajaan Sunda menuju Majapahit, terjadi konflik di persinggahan Bubat yang terletak di sebelah utara ibu kota Majapahit. Raja Hayam Wuruk memiliki keinginan untuk menyambut tamu di persinggahan Bubat, tetapi hal ini ditentang oleh Gajah Mada karena Gajah Mada beranggapan tidaklah pantas seorang raja dari kerajaan besar menyambut rombongan dengan mendatangi di persinggahan Bubat. Saat pernikahan dilangsungkan, Gajah Mada menginginkan Sunda takluk dan menyerahkan Dyah Pitaloka sebagai persembahan. Akibatnya penolakan Sunda, maka terjadilah perang di Bubat yang saat itu menjadi penginapan rombongan Sunda. Seluruh rombongan Sunda gugur dalam pertempuran dan langkah diplomasi Hayam Wuruk pun gagal. Oleh karena itu, Gajah Mada dicabut dari jabatannya sebagai Mahapati. Pada tahun 1359, Gajah Mada kembali diangkat sebagai pati dan diberi wilayah di Madakaripura di Tongos, Probolinggo. Gajah Mada meninggal pada tahun 1364 karena sakit. Dengan meninggalnya Gajah Mada, kebesaran Majapahit pun berakhir. Semeton sahabatku, inilah terkait kisah perjalanan Mahapati Gajah Mada yang patut kita contoh dan kita acungi jempol. Bahkan kita semua merindukan sosok Gajah Mada di zaman kali yuga ini. Semeton sahabatku, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan tetaplah mengajarkan warisan adiluhung leluhur kita dimanapun sahabat berada. Salam cahaya Dharma.